Ketika aku SMP, sekolahku berada di kota kabupaten. Aku tinggal di sebuah desa dalam satu kecamatan di desa yang berada di wilayah kabupaten itu. Jarak dari kampungku ke kota kabupaten memerlukan waktu seputar hampir 1,5 jam. Karena sulitnya lalu lintas dari desaku ke kota di kabupatenku, aku oleh orang tuaku disuruh untuk kos di kota kabupaten tersebut. Seperti biasa, setiap harinya aku berada di kos, dan bila telah hari Sabtu, aku pun pulang ke desaku, dan berangkatnya adalah hari Senin pagi. Tak seperti biasanya pada pagi untuk aku berangkat di kota kabupaten di sekolahku. Pada hari Senin pagi, aku berangkat lebih awal. Aku berangkat lebih awal disebabkan karena pagi-pagi aku menghadapi ulangan semesteran. Seperti biasanya ketika menuju ke tempat aku untuk naik angkutan umum Isuzu yang sekarang lazim disebut dengan minibus angkutan, aku harus diantar orang tuaku dengan perjalanan seputar hampir setengah jam. Untuk itu, karena aku harus menghadapi ulangan, pagi-pagi sekali aku berangkat dari rumah di desaku lebih awal.
jam 3 pagi mulai berangkat aku diantar bapakku naik sepeda. Ya, naik sepeda. Dimana ketika naik sepeda itu jalannya pun bukan jalan aspal, tapi jalan yang berbatu. Dan seperti biasanya bapakku selalu menempuhnya dengan lincah, naik turun lokasi, memboncengkanku setiap seminggu sekali. Jalan masih kelihatan gelap, dan ketika ku lalui gelapnya pada pagi hari karena memang jelas tidak ada listrik saat itu, dengan hawa yang dingin dan semilil angin, terus melaju sepeda ayahku menuju ke tempat di mana aku biasanya naik angkutan itu ke sebuah kota di kota kabupaten di tempat aku bersekolah. Dan sampailah di tempat di mana aku menunggu angkutan yang berada di situ. Karena masih pagi sekali, di mana masih gelap, seputar hampir setengah 4 pagi. Belum ada satupun angkutan yang mulai mengangkut ke kota di kabupaten. Masih sepi, dan memang di tempat ini pun tidak seperti kabupaten-kabupaten ataupun kota kecamatan yang lain yang saat itu ramai. Di sini pun juga sepi. Seperti biasa pagi hari, biasanya ketika aku berangkat sudah ada angkutan 1-2 yang menunggu. Namun kala ini karena mungkin masih terlalu pagi, tidak ada angkutan itu. Bapakku berkata, "Yo le, ditunggu yo le, sabar. Bariki mestine ono sing liwat." "Nggih, Pak." Demikian kataku. "Tunggu ya nak, sabar, sebentar lagi tentunya ada yang lewat." Dan ku jawab dengan, "Ya Pak." Demikian kataku. Menunggu seputar beberapa waktu, ditunggu sampai 5 menit belum ada, sampai 10 menit belum ada. Jam terus naik melewati angka 3:30. Terus aku pun gelisah. Dan suatu ketika datanglah mobil dari arah timur. Wush, berhenti di depanku. Dan langsung otomatis bapakku, ayo naik. "Ya Pak." Aku salim dengan orang tuaku, dengan bapakku, dan aku naik ke Isuzu. Tidak berapa saat aku duduk, Isuzu langsung berangkat. Wush. Ayahku sudah tidak kelihatan. Tidak seperti biasanya di mana Isuzu mangkal dulu. Kali ini agak aneh. Isuzu berhenti sebentar, aku naik terus langsung berangkat. Sedikit aku
heran, biasanya menunggu agak beberapa saat. Aku beruntung, berarti ini bisa cepat sampai ke kota kabupaten dan aku pastinya tidak terlambat, pikirku. Karena biasanya istilahnya ngetem, kalau ngetem itu lama, yang kadang bisa menyebabkan lama. Belum nanti kalau sampai di kecamatan berikutnya harus ngetem lagi. Namun kali ini Isuzunya kilat, wush. Namun lama kelamaan aku heran, karena ketika dalam Isuzu aku perhatikan tidak seperti biasanya. Biasanya kerumunan penumpang ada yang bercerita dengan kirinya, ada yang bersuara, ada yang bersuara hiruk, walaupun tidak hiruk pikuk sekali. Kali ini sepi. Penonton itu seperti patung. Karena aku masih SMP, memang biasa setelah duduk aku tidak berani melihat kiri kanan. Ya maklum, aku masih kecil. Biasanya aku hanya tertunduk sampai angkutan ini sampai di kota kabupaten. Rasakan Isuzu ini berjalan begitu aneh, seperti tidak ada melewati gurun jalan. Padahal biasanya jalan di sini tentu gurun jalan. Isuzu berjalan sepertinya cepat sekali. Terlihat sepertinya di luar itu kencang sekali. Dari keherananku, aku beranikan untuk melihat ke kiri kanan. Karena jelas, karena aku masih kecil, aku harus menengok agak ke atas. Karena jelas aku lebih kecil. Ketika aku tengok sebelah kanan, karena dudukku adalah agak sebelah belakang. Angkutan itu tidak duduk ke arah depan, namun berhadapan-hadapan miring seperti angkutan-angkutan sekarang pada umumnya. Ketika kita agak ke belakang, orang ini diam. Aku lihat diam, sepertinya tidak bernapas tapi duduk. Terus kulihat yang sebelah kiri lagi. Aku belum berani menatap yang depan. Yang kiri sama, mukanya tanpa ekspresi. Wah, kok orang-orangnya aneh ya. Biasanya ketika aku demikian, orang sebelahku menyapa, "Le, mangkat sekolah yo. Sekolahnya ning ngene kabupaten yo. Nak, berangkat sekolah ya, sekolahnya di kota kabupaten ya." Biasanya demikian. Ini diam. Aduh, aku semakin menggigil. Ketakutan aku. Sedangkan mau minta tolong ke siapa lagi. Untuk itu aku beranikan melihat yang depanku. Aku lihat ke depan. Aku beranikan diri untuk mendongakkan kepalaku ke atas dan melihat ke depan. Pelan-pelan kulihat, ku tarik mukaku ke atas lagi, dan kulihat. Wah, setan. Orang itu
melotot, melototku, melototi aku. Melototi aku seakan mau menerkam. Sebelahnya juga sama. Dan sebelahnya juga sama lagi. Akhirnya aku pun sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku tidak ingat apa lagi setelah itu. Karena saking takutnya aku terus tidak ingat apa-apa. Tahu-tahu aku sudah berada di tempat emperan toko di mana banyak orang yang mengelilingi. Dan katanya aku tidur bersandar di pinggir jalan. Terus ditolong oleh penduduk, diangkat sebelah kiri emperan dan ditolong. Oh, aku ditanya, belum bisa bercerita. Loh, kowe kok turun ning kono le? Loh, kamu kok tidur di situ, Nak? Aku hanya diam. Terus diberi minuman air panas oleh orang-orang di seputar situ. Dan akhirnya pun aku diantar oleh orang yang baik di seputar situ. Setelah aku siuman dan kuceritakan awalnya, dan aku diantar sampai ke sekolahanku sehingga aku bisa ikuti ulangan semesteran. Waduh, sungguh teringat saat itu. Sampai sekarang pun aku masih merinding. Tunggu cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.